Shalom saudara, kita ketemu pada kesempatan ini dengan renungan harian GKI Kuitang Senin 4 Mei 2020. Firman Tuhan kita renungkan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 7. Karena ayat ini pendek, saya akan bacakan seluruhnya. Berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan ini, dan dari bacaan ini sudah jelas menjadi pokok pikiran yang diajukan kepada kita, yaitu bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa bersukacita rasanya sulit kita lakukan. Rasul Paulus sendiri yang menyampaikan pesan ini sedang dalam kesulitan. Dan bagaimana dia bersukacita dalam kesulitan? Kecuali kalau orang yang sudah lupa ingatan atau sakit jiwa. Paulus melanjutkan sukacita ini, sukacita di dalam Tuhan. Sukacita spesial dalam Tuhan, yang berbeda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia ini, atau sukacita duniawi. Sukacita duniawi yang penggerak utamanya ialah uang. Karena mendapat uang, orang mau menari, menyanyi di depan kita. Bukan sekedar ngamen. Dengan uang, kita bisa makan, minum yang enak. Dengan uang, teman-teman mau menemani kita. Baik pria maupun wanita. Tetapi, kalau uang tidak ada, maka semua itu akan meninggalkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, bagaimana dengan sukacita di dalam Tuhan? Kalau penggerak sukacita duniawi adalah uang, maka penggerak utama sukacita di dalam Tuhan apa? Yaitu relasi kita dengan Tuhan, keakraban kita dengan Tuhan. Itulah penggerak sukacita itu. Paulus pada saat menulis seruan ini, firman Tuhan ini, yang dia katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Situasi kehidupannya sangat memprihatinkan. Beban hidupnya yang begitu berat. Paulus sedang dalam tahanan, dalam penjara, dituduh dan didakwa ke pengadilan Romawi oleh orang-orang Yahudi yang telah merusak, dituntut kepada Paulus, telah merusak adat istiadat nenek moyang mereka. Jadi bukan berarti orang yang akrab dengan Tuhan seperti Paulus tidak lagi mengalami kesedihan atau duka cita. Paulus dan rasul-rasul lain banyak mengalami derita secara fisik. Petrus juga mengalami pemenjaraan. Namun justru dalam suasana yang kritis seperti ini, dia menyerukan, Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan sukacita duniawi ini. Sukacita di dalam Tuhan adalah buah iman di dalam Kristus. Bagaimanapun perubahan keadaan dan situasi karena pergolakan zaman kita hadapi di dalam Tuhan, maka di sana ada pengharapan, damai sejahtera, dan sukacita. Karena tidak ada lagi kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari Kristus.
tidak dapat memisahkan kuasa manapun dari kasih Kristus. Derita di dunia ini tidak menghalangi kuasa dan kasih Allah bagi kita. Sebaliknya, dalam situasi apapun, kita akan menyatakan kasih kepada Tuhan melalui kasih kita kepada sesama untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi, menyatakan pelayanan kita bagi sesama. Seruan Rasul Paulus bersukacita bagi kita saat ini sangat menyentuh kehidupan kita di tengah suasana berbagai-bagai kekhawatiran yang membebani kita. Penyebaran COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan, yang sudah meminta banyak korban, dan sekarang ini masih dalam perawatan, dalam pemeriksaan, diagnosa dokter, dan sebagainya. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan PSBB untuk menghentikan wabah COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, wabah COVID-19 ini sudah menyebabkan sendi-sendi ekonomi menjadi mandek. Seperti teman-teman kita, pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang kaki lima, mereka harus berhenti berdagang. Teman-teman buruh di industri, pabrik-pabrik, di PHK, pengusaha kecil, menengah, usaha mereka terhenti, padahal mereka harus membayar cicilan ke bank. Demikian juga pengusaha besar. Ekspor, import sudah tidak jalan lagi. Dalam berbagai kekhawatiran ini, Paulus berseru kepada kita, bersukacitalah dalam Tuhan. Yang Paulus lanjutkan dengan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Inilah rentetan dari sukacita di dalam Tuhan. Seruan sukacita ini mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk berharap kepada Tuhan. Yang Paulus katakan, Tuhan sudah dekat. Firman ini tidak berarti dekatilah Tuhan. Paulus tidak katakan dekatilah Tuhan, melainkan Tuhan sendiri yang mendekat. Tuhan dekat dengan kita dalam segala situasi kita. Dalam suasana semua kekhawatiran kita, Tuhan dekat dengan kita. Bukan soal akhir zaman, bukan karena Kristus akan datang segera kembali, tetapi Paulus menyadarkan kita, Tuhan dekat dengan umatnya. Dia dekat ketika umatnya dalam beban kecemasan. Ketika kita merasa dikalahkan oleh kondisi dunia ini, Tuhan dekat dengan kita dalam kelelahan pikiran rohani kita. Jika kita memilih keakraban dengan Tuhan, maka akan nyata kehadirannya menjadi kekuatan yang memampukan kita menanggung segala derita. Kadang dalam suasana kecemasan atau kesukaran dan penderitaan, kita lupa bahwa Tuhan mengasihi kita. Dalam suasana apapun, baik dalam kelimpahan atau dalam kesukaran, baik dalam sehat maupun sakit, semua suasana ini mengingatkan kita bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana keakraban kita dengan Tuhan. Apakah iman dan harap kita melekat pada Kristus. Dalam relasi dan keakraban kita dengan Tuhan, kita nyatakan melalui pendalaman Alkitab, melalui doa, ibadah, pujian, kesaksian, dan pelayanan. Tuhan hadir dalam kuasa-Nya, pertolongannya bagi kita. Inilah yang menjadi sukacita bagi kita. Masih ada kelanjutannya, saudara-saudara, agar kita mampu bersukacita dalam Tuhan, yaitu nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Ini menjadi satu paket sukacita di dalam Tuhan. Paulus demikian juga kita belum sampai pada kesempurnaan. Masih banyak kebutuhan, masih banyak pergumulan kita yang mau kita wujudkan, yang mau kita capai. Namun kemampuan kita terbatas. Tetapi dalam keterbatasan ini ada jalan keluarnya, yaitu doa. Kita dipacu untuk berdoa. Dalam banyak kekhawatiran itu, kita nyatakan dalam doa dengan ucapan syukur. Maka hasilnya, damai sejahtera Allah memelihara kita. Jadi, doa tambah ucapan syukur sama dengan damai dalam Kristus. Kita tidak dikalahkan oleh kekhawatiran kita. Rasa hati yang kacau akan menjadi lega. Dalam ketidakmampuan kita yang mengacaukan pikiran kita, boleh kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa, maka sungguh sukacita dalam Tuhan menjadi milik kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur hari ini kami melanjutkan kehidupan kami. Dalam banyak pergumulan kami, ya Tuhan. Namun kekuatan kami terbatas. Kemampuan kami terbatas. Dalam keterbatasan ini, kami harus bersukacita, tapi sukacita kami karena Tuhan. Inilah kami ya Bapa, Engkau nyatakan pertolongan-Mu dalam banyak keluh kesah kami, dalam ketidakmampuan kami, bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah, bangsa kami ini, kami berdoa kiranya penyebaran COVID-19 boleh terhenti, karena Tuhan menjadi andalan kami. Rita yang berduka cita karena COVID-19, ya Tuhan, Engkaulah menjadi penghiburan yang sejati bagi mereka. Nyatakan kuasa-Mu dan penyertaan-Mu bagi mereka. Roh Kudus meneguhkan iman mereka, membangun relasi yang akrab, yang dekat dengan Tuhan. Inilah pengharapan kami bersama-sama dengan jemaat kami GKI Kuitang. Kami naikkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.